Wih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Sore, Pak. Selamat datang. Ini di pertemuan konseling pertama ya? Iya, Pak. Nah, sebelumnya apakah sudah pernah ada yang melakukan konseling? Saya pernah Pak, cuma konseling yang pribadi. Oh. Ini kan banyak kelompok rame-rame. Oke. Karena sebelumnya masnya sudah pernah melakukan konseling pribadi ya. Nah ini selanjutnya ini kan konseling kelompok ya. Mungkin saya jelaskan sedikit mengenai konseling kelompok ya. Iya Pak. Nah, baik. Jadi di konseling kelompok kali ini kita ya akan melakukan konseling. Nanti kita akan fokuskan kepada satu konseling terlebih dahulu. Nah, bagi yang belum tahu konseli mana konselor ya, di sini saya sebagai konselor dan kalian sebagai konseli ya. Oke, nanti di sini kita akan menyelesaikan membantu menyelesaikan permasalahan konseli satu persatu, dan dimulai dengan misalnya sekarang itu satu orang. Nah, kemudian pertemuan selanjutnya itu satu orang lagi. Nah, kalaupun persoalannya belum selesai satu orang itu di pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan di pertemuan selanjutnya, kemudian juga berlanjut di pertemuan seterusnya ya. Oke, sebelumnya ini udah pada kenal satu sama lain atau belum? Belum ya? Oke, karena teman-teman ini belum mengenal satu sama lain, alangkah lebih baiknya teman-teman ini saling berkenalan terlebih dahulu supaya kita enak ya. Iya, boleh Kak. Melakukan konseling. Oke, siapa yang mau perkenalan lebih dahulu? Dari sebelah mana Pak? Terserah. Banyak atau masnya? Oh iya, Jelas, Pak. itu masnya. Oke, saya Fauzan Pak, dari jurusannya dari jurusan sastra Arab kebetulan. Kemudian dari semester 4 ini kayaknya sebenarnya pernah lihat tapi kayaknya bagian apa ya, nggak tahu. Karena kan kalian tahu kan kelasnya kelas besar ya Pak, jadi nggak gampang ingat teman sendiri, kecuali teman yang satu jurusan. Oke, jadi ini Mas Fauzan ya. Iya. Selanjutnya Saya pamit dari jurusan PGSD, Pak. PGSD. Selanjutnya Perkenalkan, saya Nona Absini dari jurusan manajemen. selanjutnya. Oke, saya Fatin dari Fakultas MIPA. Oke, dari MIPA ya Mbak Martina. Oke, selanjutnya kan udah pada kenal ya satu sama lain ya. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan dalam proses konseling ini teman-teman nanti tidak usah khawatir ya. Teman-teman nanti cerita saja apa yang dirasakan, apa yang ingin teman-teman katakan silahkan katakan saja, karena di dalam konseling itu ada asas kerahasiaan, jadi teman-teman tidak usah khawatir, dan saya berharap teman-teman ini saling menjaga kerahasiaan apa yang diceritakan teman-temannya, gitu ya. Oke, siap. Untuk konseling kali ini kurang lebih berjalan selama 20 menit. Apakah cukup? Oke, kalau begitu kita akan menerapkan peraturan di dalam konseling ini. Bagi setiap anggota dimohon untuk berperan aktif dalam menanggapi persoalan maupun memberikan saran. Oke, dan diharapkan juga kita selama sesi konseling tidak boleh memainkan HP atau hal lain yang bisa mengganggu berjalannya konseling. Setuju ya? Setuju, Pak. Oke, kalau begitu kita akan mulai dengan menceritakan permasalahan garis besar setiap anggota kelompok ya. Bisa dimulai dari siapa nih yang mau cerita dulu? Ya, Mbaknya. Ya, silakan Mbaknya. Saya ada apa ya? Saya suka grogi. Grogi ya. Iya, grogi. Terus Mbaknya. Kalau saya kurang bisa memanage waktu antara belajar. Gitu Mbak. Oke, selanjutnya Masnya. Ya, stres yang berlebih. Stres yang berlebih Masnya ya. Oke, kalau Masnya. Kalau saya lebih ini apa? Kalau nugas suka mepet-mepet deadline. Oh, kalau nugasnya suka mepet deadline. Oke. Oke,
kira-kira seberapa mengganggu permasalahan itu menurut Mbaknya? Saya dari 7 sih. 7 ya? 7 dari 10. Kalau Mbaknya? 6. Kalau Masnya? 8. Kalau Masnya? Kayaknya 5 deh. 5. Berarti tidak begitu mengganggu. Ya antara mengganggu dan tidak. Antara mengganggu dan tidak. Berarti kadang mengganggu, kadang tidak. Nah, Oke. Nah, dari nilai yang diberikan teman-teman semuanya ini kan yang paling tinggi masalahnya Mas Fahmi ya. Ya. Oke, kalau begitu kita akan membahas permasalahan Mas Fahmi terlebih dahulu. Jadi Mas Fahmi ini menjadi yang pertama. Gimana, setuju teman-teman? setuju Pak. Oke. Boleh. Kalau begitu saya izin untuk mencatat terlebih dahulu ya, Pak, ya apa yang mohon maaf, apa yang saya dengar nanti akan saya catat ya Mas. Oke, Pak. silakan Mas Fahmi bercerita. Jadi awalnya itu kan saya ikut organisasi nih Pak. Nah kebetulan di FIP itu saya ikut organisasi dalam bidang kesenian. Terus waktu awal-awal masuk itu orang join itu gak ada problem sama sekali, kayak ya udah datang itu cuma buat event-event doang. Terus muncul nih Pak, ganti kepengurusan, muncul jadi panitia dari apa ya, semester lalu jadi panitia. Nah kebetulan di panitia itu saya kayak apa ya, selalu dijadikan panitia lah Pak, aktif lah dalam panitia itu, yang dimana kayak jadikan beban tersendiri buat saya. Jadi antara itu kuliah, mikir panitia, belum lagi yang acaranya itu selalu mepet-mepet, entah kayak sebulan sekali, kadang juga rapat itu bisa dalam seminggu itu rapat 3 kali proker itu sampai segitunya Pak. Jadi ya itu yang jadi kayak stres lah Pak. Oke, jadi Mas Fahmi tadi itu mengatakan kalau Mas Fahmi itu menjadi panitia, terus juga ada kegiatan-kegiatan organisasi, dan itu cukup sering ya Mas ya. Iya, Dan itu Pak. membuat Mas Fahmi ini stres. Oke. Mas Fahmi di sini mengatakan Mas Fahmi itu stres. Nah, definisi stres menurut Mas Fahmi itu apa? Menurut saya itu kayak apa ya, terlalu banyak memikirkan sesuatu yang tidak penting, yang membuat kita itu kayak apa ya, kayak selalu cemas, selalu gak enak gitu Pak. Apapun gitu, Pak. Oh, gitu Mas ya. Oke. Seberapa sering Mas Fahmi merasakan apa yang Mas Fahmi sebut stres tadi itu? Cukup sering ya Pak. Seminggu itu bisa 3 kali, 4 kali. Jadi seminggu bisa 3 kali atau 4 kali gara-gara Mas Fahmi itu banyak kegiatan itu ya. Oke. Sebelumnya di sini anggota kelompok yang lainnya apakah sudah pernah atau sekarang ini mengikuti organisasi? Kalau aku sih belum ikut apa-apa. Oh, belum ikut apa-apa. Kalau Mbaknya sama juga, kalau Masnya ini. Ikut sama ikut sih Pak, tapi enggak sesibuk Mas. Oh, enggak sibuk Mas Fahmi Ya ya. cuma nyantai itu, ada kegiatan ya sudah ikut. Enggak Nah, baik Mas Fahmi. Dari permasalahan Mas Fahmi tadi, Mas Fahmi merasa stres. Iya Pak. Nah, kira-kira Mas Fahmi apakah sudah mencari tahu apa penyebabnya selain dari tadi yang Mas Fahmi katakan karena banyaknya kegiatan? Apakah ada masalah-masalah lain yang sebenarnya juga menambahi yang Mas Fahmi sebut stres tadi? Untuk masalah lain sih saya rasa gak ada ya Pak ya, karena kan yang jadi beban itu ya kayak jadi panitia sama tanggungan tugas, mungkin itu Pak yang buat saya jadi banyak pikiran itu. Karena kan saya juga mahasiswa aktif kan, jadi ya tugas itu selalu ada, terus belum lagi ketabrak sama proker-proker jadi panitia apa segala macam itu.
Fahmi itu apa? Mungkin dampaknya itu saya itu jadi kayak malas buat masuk kelas, malas buat ngapa-ngapain, terus tugas itu gak saya kerjakan, terus apa ya, jadi kayak banyak pikiran loh Pak, pikiran saya selalu mikirin ini, mikirin itu, jadi ya kelas itu kadang gak fokus, seperti itu Pak. Di sini Mas Fahmi mengatakan bahwa kalau Mas Fahmi mengalami gak fokus, mengalami ya kebingungan ya ini. Oke, Mas Fahmi. Dari cerita Mas Fahmi tadi, apakah Mas Fahmi yakin yang Mas Fahmi rasakan itu stres? Mungkin antara stres kalau nggak apa ya, banyak pikiran Pak. Saya juga bingung sih sebenarnya. Bapak atau teman-teman bisa membantu. Oke, kalau begitu di sini saya izin untuk menyimpulkan terlebih dahulu ya, agar teman-teman memahaminya juga enak. Jadi di sini Mas Fahmi ini mengikuti organisasi. Nah, di dalam organisasi itu banyak kegiatan yang harus Mas Fahmi lakukan, yang itu membuat Mas Fahmi merasa kalau tidak bisa mengatur waktu dan juga tidak bisa membagi waktunya untuk mengerjakan tugas dan melakukan kegiatan organisasi lainnya. Itu seperti itu ya Mas Fahmi. Oke, dari cerita Mas Fahmi, kira-kira teman-teman semuanya ini apakah sudah kepikiran apa yang harus dilakukan? Misal teman-teman ini berada di posisi Mas Fahmi, gimana? Apakah ada yang mau memberi tanggapan? Kalau menurut saya Pak ya, kan kita kan sini kan untuk belajar ya, mungkin bisa nih Mas Fahmi itu lebih memfokuskan diri ke pilihannya terlebih dahulu, karena kembali lagi kan Mas Fahmi kesini kan karena mau kuliah gitu, belajar. Kalau saya rasa bisa kok, harusnya izin untuk nugas dulu atau enggak kegiatan sambil nugas kan, kalau bisa kan lebih keren gitu, lebih berjalan dua-duanya gitu. Karena saya kadang beberapa kali juga melakukan hal itu kepanitiaan, tapi nugas juga ikut bareng, tidak cuma fokus di satu. Kalau lagi benar-benar bisa gitu, kalau bisa ya sudah fokus satu dulu, tapi ya tetap kembali lagi fokusnya di kuliah gitu. Karena menurut saya rugi juga, kasihan orang tuanya kalau sampai telat terus. Baik, kalau begitu apakah ada tanggapan yang lain untuk Mas Fahmi? Oh, lebih setuju pendapatnya Mas Fauzan. Oke, pendapat Mas Fauzan jadi lebih fokus ke kuliahnya, karena kita kesini juga tujuannya mau kuliah gitu ya. Oke, kalau Mas Fahmi sendiri gimana Mas Fahmi? Apakah pernah memikirkan seperti yang Mas Fauzan pikirkan atau gimana? Atau Mas Fahmi yang memikirkan ya nggak bisa saya seperti itu atau gimana? Saya sih sempat kayak kepikiran buat fokus salah satu dua, cuma karena adanya kegiatan yang terlalu berlebih dan intensitasnya tahu acaranya itu selalu mepet, jadi mau nggak mau itu saya harus mengerjakan dua-duanya sekaligus, dan saya itu kayak apa ya, kadang loh gitu Pak, antara kuliah sama apa rapat-rapat itu kan, soalnya kan tuh kuliah juga kan tugasnya banyak, nah terus ketabrak sama adanya rapat-rapat itu yang sering gitu, 3 kali Pak. Dan kebetulan karena itu kan saya jadi panitia dalam 3 acara tersebut. Oke, dari penyebabnya tadi ya, seringnya rapat juga mengganggu kuliah Mas Fahmi ya. Iya Pak. Dan berdampak Mas Fahmi ini males-malesan untuk ngerjain tugas. Nah, seberapa males Mas Fahmi itu mengerjakan tugasnya? Seberapa sering muncul rasa itu?
cukup sering sih Pak. Cukup sering. Iya Pak, seminggu itu bisa 5 atau 5 atau 4 kali. 4 kali. Iya, Berarti lumayan sering ya. sering Pak. Apakah Mas Fahmi pernah kepikiran kalau terus-terusan seperti ini saya akan gimana? Apakah Mas Fahmi pernah kepikiran seperti itu? Pernah sih Pak, kepikiran kayak kalau gini terus gimana kuliahku, terus gimana ntar kayak lulus tepat waktu, terus gimana ntar nilai-nilainya. Oke Mas Fahmi, berarti di sini Mas Fahmi juga sudah memikirkan kedepannya bagaimana ya Mas Fahmi. Selain permasalahan dari organisasi, tadi Mas Fahmi ini juga mengatakan kalau juga ada beban tugas ya Mas. Nah, kalau beban tugas sendiri, apakah yang Mas Fahmi ini rasakan ketika Mas Fahmi itu mendapat tugas dari dosen? Kalau beban tugas sih ya sejauh ini terkadang itu sih Pak, kayak deadline-nya kapan, terus seberapa susah tugasnya. Karena kalau misalkan deadline-nya itu panjang, saya mungkin bisa entah itu nyicil ataupun mengerjakan mendekati deadline. Jadi fokus saya itu bisa ke hal lain gitu, bisa ke rapat atau sebagainya. Kalau misalkan deadline-nya cukup mepet terus tugasnya banyak, itu yang jadi permasalahan Pak. Jadi keteteran lah Pak, susah. Berarti juga keteteran juga ya? Iya Pak. Oke. Dari apa yang dikatakan Mas Fahmi, apakah teman-teman ada saran maupun tanggapan atau pengalaman yang menyangkut dengan pengerjaan tugas di jadwal-jadwalnya? Mungkin ada yang bisa memberi tanggapan? Kalau biasanya itu sih Pak, kayak deadline apa yang kita saya kerjakan, tapi karena saya suka mepet deadline jadi ya suka. Kalau mbaknya apakah ada pernah mengalami kejadian seperti itu? Pernah ya, pernah di organisasi. Oh gitu, kalau mbaknya? Sama kan nggak pernah ikut organisasi, jadi karena tugas-tugas aman. Oh jadi tugas-tugasnya aman ya karena nggak mengikuti organisasi. Oke. Sebenarnya Mas Fahmi kan juga mengetahui sendiri ya Mas Fahmi, apa yang sebenarnya Mas Fahmi lakukan itu ya akan membuat Mas Fahmi terus-terusan merasakan seperti itu. Nah sebenarnya dalam diri Mas Fahmi itu sudah tahu kalau Mas Fahmi melakukannya terus-menerus, Mas Fahmi tidak akan bisa menjadi lebih baik lagi untuk diri Mas Fahmi sendiri. Nah dalam konseling pikiran yang Mas Fahmi rasakan itu yaitu bernama irrational belief. Jadi pikiran-pikiran irasional itu lebih menguasai ketimbang pemikiran Mas Fahmi yang rasional. Jadi dampaknya Mas Fahmi ini merasa lebih males, Mas Fahmi itu merasa kayak tidak mau ngerjain tugas, Mas Fahmi kayak merasa kalau Mas Fahmi itu capek terus, banyak tugas, jadi akhirnya males-malesan ya mengerjakannya. Oke. Karena di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penggalian masalah. Jadi saya kira ini sudah cukup menggali masalahnya ya, karena Mas Fahmi ini juga sudah mengetahui apa yang sebenarnya Mas Fahmi bingungkan. Oke, untuk pertemuan selanjutnya ini kita akan membahas lebih lanjut bagaimana persoalan Mas Fahmi ini ya untuk pertemuan kedua. Nah, nanti kita bisa menjadwalkan ulang. Nah, mau di hari apa kira-kira teman? Kira-kira hari apa? Dari yang sana. Ya mungkin dari yang sama ya. Hari yang sama aja ya. Untuk jamnya Samain aja. samain aja. Kayaknya kosongnya juga di jam segini. Oke, kalau teman-teman kosongnya jam segini-segini ya udah untuk minggu depan di hari yang sama, jam yang sama, dan juga di tempat yang sama. Oke, boleh Pak. Oke, dari proses konseling kira-kira apa yang dapat Mas Fahmi
alami di pertemuan kali ini? Apa yang Mas Fahmi dapatkan di pertemuan kali ini? Yang saya dapatkan kali ini mungkin lebih ke fokus ke satu hal dulu, lebih fokus ke kuliah kan, karena saya datang ke sini juga tujuannya buat kuliah, buat belajar. Jadi ya mungkin fokusnya lebih banyak ke kuliah daripada yang kegiatan-kegiatan lain. Baik, jadi Mas Fahmi sudah mendapatkan hal yang baru ya Mas di Ya. pertemuan kali ini. Oke, kalau begitu dari teman-teman semuanya apakah ada hal yang ingin disampaikan? Sudah tidak ada ya. Oke, kalau begitu kita bisa menutup konseling kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah datang ke sini. Itu sudah sangat bagus ya teman-teman ya. Oke, kalau begitu sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.